Halo Sobat Bisnis, kembali lagi dengan saya Firdaus Sunianto. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan tampilan baru dari Accurate Online dan bagaimana penerapannya untuk bisnis di bidang trading atau perdagangan. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Sebelum memulai Accurate Online, pastikan Sobat Bisnis sudah mendaftarkan atau meregistrasi akun Accurate Online. Jika belum memiliki trial Accurate Online, silakan langsung menghubungi kami marketing Accurate Online. Nah, di sini terdapat beberapa database. Setelah mendaftarkan akun Accurate Online, pasti akan diminta untuk membuat database, baik itu database untuk bisnis yang dijalankan ataupun database sampel. Ya, kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan retail sampel. Klik database yang dipilih yang akan dibuka. Nah, berikut adalah tampilan awal saat kita memulai menggunakan Accurate Online. Di sini ada informasi berupa artikel yang terkait dengan Accurate Online maupun yang tidak terkait, seperti informasi tentang laporan keuangan, cara mengatur laporan keuangan, dan artikel-artikel terkait lainnya. Dan juga ada dashboard, di mana dashboard ini adalah tampilan awal yang akan selalu muncul di saat kita membuka database Accurate Online. Di sini ada beberapa informasi di mana Sobat Bisnis dapat mengatur widget yang akan dimunculkan di tampilan awal dashboard Accurate Online. Dan di sini pun akan bisa disetting berdasarkan user. Oke, untuk fitur-fitur Accurate Online di sini ada modul yang di sisi kiri layar. Di awal saat membuat database kita harus melakukan setting, yaitu di preferensi. Di sini adalah setting awal untuk menyiapkan database dari data perusahaan, fitur-fitur apa yang akan diaktifkan, termasuk sistem approval. Jadi persetujuan, di mana sistem persetujuan ini dibuat per modul dari penjualan, pembelian, persediaan, dan modul lainnya. Jadi di sini akan men-setting transaksi apa yang harus selalu melalui sistem approval atau persetujuan, dan pengaturan preferensi lainnya. Nah, untuk menambahkan akun pengguna, di sini tinggal masuk pengaturan, klik pengguna. Jadi Sobat Bisnis bisa mendaftarkan siapa saja user yang boleh akses ke database, baik itu sebagai operator ataupun sebagai administrator. Di sini ada penjelasannya bahwa administrator itu mempunyai akses penuh terhadap database dan admin database. Sedangkan operator adalah pelaksana, jadi hanya bagian menginput, melihat, atau membuka database. Setelah dibuat pengguna, baru masuk ke akses group, di mana akses group ini adalah pembatasan akses masing-masing user. Nah, tinggal pilih sesuai modul-modulnya yang ada di sisi kiri di sini. Apa yang tercentang itu berarti user tersebut dikasih akses. Jika centang dihapus, maka user tersebut tidak bisa melakukan akses tersebut.
Misalkan di bagian pembelian dapat menggunakan semua pemasok, dapat melakukan PO, pesanan pembelian. Nah, di sini tinggal dicentang atau uncentang, tergantung akses atau job desk dari masing-masing user. Di sini ada pengaturan accurate post. Jika sobat bisnis memiliki outlet atau toko, accurate online bisa integrasi dengan accurate post. Jadi accurate post merupakan aplikasi program kasir yang hanya bisa digunakan di Android, dimana accurate post di sini adalah program kasir yang sifatnya hanya melakukan penjualan tunai, dan dari transaksi accurate post akan integrasi dengan accurate online sebagai back office-nya. Jadi di accurate online akan terbentuk faktur penjualan dan pelunasan atas faktur tersebut. Perusahaan, di sini ada beberapa fitur yang terkait dengan perusahaan seperti mata uang. Jadi di sini bisa multi mata uang, pajak. Jadi informasi untuk pajak. Ada syarat pembayaran, pengiriman, gaji karyawan. Jadi kelebihan dari accurate online di sini bisa melakukan penggajian. Jadi tinggal kita daftarkan nama karyawannya, tunjangan-tunjangan. Lebih lanjut akan accurate bisa menghitung penggajian maupun PPh 21. Fitur selanjutnya adalah buku besar. Jadi buku besar di sini terdiri dari akun perkiraan. Jadi akun perkiraan sesuai dengan setting database di awal. Jika menggunakan akun perkiraan di accurate, maka accurate sudah menyiapkan daftar akun secara umum. Jadi nanti sobat bisnis tinggal menambahkan akun apa yang belum ada di accurate. Nah, di sini, dan yang menjadi kelebihan dari accurate online di sini adalah kalender. Jadi kalender ini adalah kegiatan-kegiatan yang terjadwal. Jadi seperti minimum stok. Jadi di sini akan keluar informasi stok yang sudah masuk ke stok minimum, hutang jatuh tempo, piutang jatuh tempo, stok off-name, dan informasi-informasi lainnya. Nah, menginjak yang utama di sini adalah kasbank, penjualan, dan pembelian. Jadi untuk kebutuhan trading, distributor, perdagangan ini lebih banyak berkutat di fitur pembelian, penjualan maupun kasbank. Jadi kasbank di sini ada pembayaran dan penerimaan. Jadi untuk kegiatan kasbank di sini adalah transaksi-transaksi di luar dagang. Misalkan seperti transaksi operasional harian, pembayaran gaji, biaya listrik, biaya transport, dan biaya-biaya lainnya. Jadi di sini adalah kasbank merupakan transaksi-transaksi di luar dagang. Jadi tidak ada kaitannya dengan faktur, dengan pelanggan, dengan supplier. Jadi di sini murni kegiatan operasional harian. Berikutnya adalah modul penjualan. Modul penjualan di accurate mulai dari penawaran, pesanan penjualan atau sales order, pengiriman pesanan, uang muka, faktur penjualan, dan penerimaan, serta ada retur penjualan. Jadi di sini alur dari accurate online tergantung dari flow bisnis di tempat perusahaan. Bisa langsung melalui faktur atau
bisa melalui pesanan. Jika ada pesanan, baru melakukan pengiriman berdasarkan pesanan yang mana. Setelah itu baru diterbitkan faktur penjualan berdasarkan pengiriman yang mana, dan sekaligus penerimaan. Nah, di sini contoh misalkan kita melakukan pesanan penjualan. Jadi ada sales order dari customer. Misalkan customer Abadi Phone. Dia order barang berupa anti gores. Anti gores sebanyak 10. Nilainya 50.000, maka total 500.000. Jika transaksi tersebut ber-PPN, maka di sini pajaknya PPN dicentang. Jika tidak ber-PPN, diuncentang. Klik lanjut. Jadi di sini ada order 50 anti gores senilai 500.000. Jika mau dicetak atau sebagai arsip, nah di sini tinggal transaksinya dibuka lalu klik cetak. Nah, berikut tampilan sales order di fitur penjualan. Nah, selanjutnya dari sales order tersebut, jika dilakukan pengiriman, maka masuk ke penjualan, pengiriman pesanan, panggil nama customernya siapa. Nah, di sini karena sudah ada sales order sebelumnya, maka kita melakukan klik tools ambil. Pilih berdasarkan pesanan yang mana. Jadi untuk proses selanjutnya tidak perlu memanggil itemnya, tapi mengambil transaksi yang sudah ada sebelumnya. Nah, contoh di sini ada SO tanggal 19 bulan 2. Tinggal klik itemnya anti gores sebanyak 10, tinggal klik lanjut. Nah, di sini tinggal dicetak untuk melakukan pengiriman. Jika dari sini mau terbit langsung faktur, tinggal klik faktur. Maka otomatis dari surat jalan tersebut akan membentuk sales invoice atau faktur penjualan. Nah, jika tidak, maka proses pengiriman karena belum diproses pembuatan invoice, tinggal disimpan. Oke, setelah itu berarti langkah selanjutnya adalah pembuatan faktur, dimana sama seperti proses sebelumnya, tinggal klik nama pelanggannya, klik ambil, tapi bukan ambil dari pesanan, tapi ambil dari pengiriman karena sudah proses surat jalan. Nah, tinggal klik DO tanggal 19, itemnya anti gores sebanyak 10, klik lanjut. Ya, tinggal dari sini sudah akan terbentuk piutang. Jika transaksi tersebut langsung dilakukan pembayaran, maka langkah kedepannya adalah klik proses. Berarti di sini akan melakukan transaksi pembayaran. Nah, di sini tinggal kita pilih melalui bank apa, invoice-nya invoice mana yang akan diproses, baru diklik refresh. Nah, jika disimpan maka piutangnya otomatis lunas. Ya, demikian untuk fitur penjualan. Nah, selanjutnya adalah fitur pembelian. Fitur pembelian sebenarnya tidak jauh dengan apa yang dilakukan di fitur penjualan. Kalau di pembelian hubungan kita dengan pihak supplier, sedangkan untuk fitur penjualan adalah hubungan kita dengan pihak customer. Nah, di sini sama prosesnya melalui PO. Setelah kita order barang datang, baru masuk ke penerimaan barang. Setelah dibuat penerimaan barang, baru kita terbitkan faktur pembelian dan pelunasannya. Itu. Nah, ini modul utama yang ada di bisnis perdagangan, distributor ataupun trading. Jadi kasbank, penjualan, pembelian, fitur-fitur ini yang sering dilakukan. Nah, terkait dengan persediaan, di sini ada modul persediaan.
untuk membuat barang yang kita jual, berarti kita klik barang dan jasa. Nah, ini untuk data baru. Jadi kita kalau membuat barang baru, jika sudah terdapat barang baru, maka di sini klik daftar, maka akan keluar barang-barang yang ada di gudang. Berikut di sini adalah informasi nama barang, kode barang, dan stok yang ada di gudang. Di modul persediaan sendiri ada proses permintaan barang. Jadi permintaan barang ini dilakukan biasanya oleh pihak gudang bahwa barang ini sudah waktunya kita order. Namun jarang sekali permintaan barang ini dilakukan proses transaksi karena di Accurate sendiri sudah ada minimum stok, jadi minimum order. Saat stok sudah menginjak di angka minimum, maka akan keluar di reminder seperti yang tadi saya sampaikan di kalender. Jadi di sana akan keluar informasi barang apa saja yang sudah masuk minimum stok dan harus segera melakukan pesanan pembelian. Jika memiliki multi gudang, maka harus dibuatkan dulu gudangnya di sini. Nah, proses pindah barang maka akan melakukan input di fitur pemindahan barang. Selanjutnya adalah penyesuaian persediaan. Jadi di mana penyesuaian persediaan ini jika terjadi selisih antara stok yang ada di gudang dengan stok yang ada di program. Nah, bagi sobat bisnis yang memiliki fitur proses produksi sederhana atau perakitan atau assembly, nah di sini ada fitur namanya pekerjaan pesanan. Jadi pekerjaan pesanan di sini adalah proses produksi. Proses produksi apa, bahan bakunya apa yang dibutuhkan untuk proses produksi, tinggal kita buat proses produksi. Jadi di sini otomatis saat kita membuat proses produksi, bahan baku di gudang berkurang. Setelah proses finishing, maka dilakukan di fitur persediaan penyelesaian pekerjaan. Jadi di sini akan terbentuk barang jadi, di mana barang jadi ini HPP barang jadi sudah otomatis terbentuk. Jadi dari barang jadi yang sudah terbentuk HPP ini mengacu pada HPP bahan baku dan biaya-biaya yang dikeluarkan saat proses produksi di pekerjaan pesanan. Ya, ini untuk fitur persediaan. Selain itu juga ada fitur aset. Jadi di sini untuk pembuat aktiva tetap, jadi aset perusahaan. Jadi aset itu bisa berupa kendaraan, peralatan kantor. Jadi di sini kita tinggal buat daftar aktivanya. Setelah kita masukkan daftar aktiva, maka setiap akhir bulan kita lakukan namanya buku besar, masuk ke perusahaan proses akhir bulan. Jadi tujuan dari proses akhir bulan di sini adalah untuk menghitung nilai penyusutan. Jadi tinggal pilih bulan, tahun berapa, klik simpan, maka Accurate akan otomatis menghitung nilai penyusutan aktiva. Jika terdapat multi mata uang, maka di sini juga akan melakukan proses perhitungan selisih kurs. Jadi selisih kurs itu masuk ke pendapatan atau ke biaya selisih kurs. Dari semua transaksi yang sudah dilakukan, di sini tinggal kita lakukan klik daftar laporan, daftar laporan. Jadi apa yang sudah kita input, otomatis laporan-laporan keuangan sudah bisa langsung disajikan. Karena Accurate Online sendiri merupakan program yang sudah auto posting jurnal. Jadi saat transaksi disimpan, saat itu juga laporan-laporan keuangan sudah bisa langsung disajikan. Di sini ada laporan laba rugi, ada laporan neraca, ada laporan kas, ada laporan piutang, ada laporan penjualan. Jadi tinggal kita pilih mau laporan yang mana.
tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, baik sobat bisnis, itu sekilas penjelasan dari saya mengenai Accurate Online, terutama untuk perusahaan yang bergerak di bidang trading, perdagangan, atau distributor. Untuk menambah informasi lebih lanjut, sobat bisnis bisa langsung menghubungi kami. Saya Firdaus Yunianto, salah satu marketing senior di Accurate Online yang sudah berpengalaman 10 tahun lebih. Sudah menghandle banyak perusahaan, baik di Jawa maupun di luar Jawa, bahkan ada yang di luar negeri seperti di Timor Leste. Oke sobat bisnis, demikian video kali ini. Ditunggu untuk video-video berikutnya. Jangan lupa di like. Salam sehat selalu.